Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya untuk seluruh spiritualis dan para sesepuh, para guru spiritual, para pendiri Padepokan. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilimpahkan rezekinya yang halal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam takdim kami, salam terima kasih kami kepada para narasumber, para sesepuh yang sudah memberikan wejangannya, memberikan keilmuannya terhadap kami, menjabarkan tentang Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Tentunya sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya, amin ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Salam rindu kami, salam kangen kami, salam penantian kami tentunya kita haturkan juga kepada Sang Kinasih, Sang Kekasih Allah, yakni Sang Kinasih Satrio Piningit, yang tentunya menjadi harapan kita, menjadi harapan semua dunia ini, yang akan menjadi keadilan, menegakkan suatu keadilan, suatu kebenaran, dan suatu kemakmuran, yang mana sudah dikatakan oleh nenek moyang kita, dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, oleh Ronggo Warsito, Jangka Jayabaya, oleh kitab-kitab kuno, baik Serat Sentana, baik dari kitab Gandul kitab Weda, Dramo Gandul, dan selain-lainnya ya. Itu sudah dari beberapa agama itu membahasnya. Maka dari itu inilah yang akan menjadi suatu persatuan. Jadi agama A ada sosok ini, agama B ada sosok ini, itu sama, orangnya itu sama. Yang disebut oleh kita adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Tentunya hal ini itu menjadi suatu kebanggaan, suatu harapan terhadap kita semua. Apa yang dikatakan oleh leluhur kita, karena leluhur kita itu cinta terhadap anak dan cucunya serta negaranya ya. Untuk para sahabat semuanya, apalagi orang-orang yang terpilih, mudah-mudahan mampu memberikan wejangannya terhadap kami, mampu memberikan tutur keilmuannya terhadap kami, dan mau mendukung channel ini supaya menjadi suatu informasi, edukasi mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit atau perjalanan akhir zaman ya. Mohon untuk dari subscribe, mudah-mudahan subscribe-nya bisa menambahkan kesemangatan kami dan menjadi amal ibadah kalian semuanya. Terima kasih ya. Ya, langsung saja dalam pembahasan ini tentunya kami tim Padepokan Lokajaya dengan narasumber-narasumber yang tentunya narasumber ini, kenapa saya yang menceritakan, karena rata-rata narasumber ini berbicaranya atau mengomongnya itu bahasa Jawa. Maka dari itu langsung saja saya yang menjabarkannya melalui narasumber-narasumber yang kami sowani atau tim Padepokan Lokajaya sowani ini. Nah, dalam hasil sowan kami mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit yang banyak orang membicarakan dan juga banyak orang bertanya, kapan Sang Kinasih Satrio itu muncul? Ya, pertanyaan yang sering kami baca di kolom komentar, bahwasanya kapan Sang Kinasih Satrio itu muncul. Nah, sesepuh ini menjabarkan kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya itu tidak langsung tiba-tiba muncul. Itu melalui proses yang begitu panjang, melalui proses yang begitu menyakitkan, melelahkan, yang dimana Sang Kinasih Satrio Piningit ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana hal-hal yang tidak masuk akal ini harus dicerna dengan logika Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Tentunya kemunculannya ini akan disertai dengan tanda-tanda besar, yang mana Sabdo Palang juga sudah mengatakan
di mana nantinya apabila adat istiadat Jawa ini sudah hilang, itu akan menjadi suatu goro-goro besar atau suatu bencana besar di Pulau Jawa ini. Kata sesepuh juga mengatakan seperti itu. Dan tentunya hal ini, bila mana kita cermati goro-goro besar ini, baik peperangan secara tersembunyi, baik peperangan secara terbuka, tentunya peperangan ini adalah suatu agama dengan agama yang lain, suatu di mana adat istiadat di daerah masing-masing itu menjadi suatu olok-olokan, di mana para leluhur itu dilupakan, di mana para perjuangan itu dilupakan. Tentunya hal ini akan menyebabkan Sabdo Palon ini murka, yang dimana menjadi suatu goro-goro besar. Dan tentunya disinilah nanti akan kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit. Itu satu goro-goro besar menjadi suatu pertanda akan kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit. Dan tentunya perang, ya, perang ini yang khususnya di dunia ini sudah mulai melebar dari Rusia dan sudah tahu sendiri ya, dan sekarang Palestina ini dengan Israel, di mana suatu negara Palestina ini, suatu rakyatnya ini sudah menanti dan sudah memanggil suatu kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Kemarin saya lihat beritanya juga, dan sesepuh ini juga menjabarkan seperti itu. Dan nantinya di akhir zaman ini akan menjadi suatu kelompok, dibagi menjadi kelompok, mana yang menjadi pengikut Satrio Piningit dan mana yang akan menjadi pengikut daripada Dajjal ini, kata sesepuh. Pokoknya kalau huru hara besar nanti juga akan ditandai kemarau sangat panjang, yang dimana masyarakat manusia, para hewan itu sangat membutuhkan namanya air. Bahkan air itu lebih mahal daripada harga emas, harga permata, harga berlian. Karena apa? Kehidupan, sumber kehidupan adalah air. Disitulah nantinya Sang Kinasih Satrio Piningit ini satu-satunya orang yang akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan suatu rahmatnya, yaitu hujan. Disitulah nanti akan percaya dan suatu berbondong-bondong mendatangi Sang Kinasih Satrio Piningit ini, kata sesepuh. Ya, kalau kita pikir secara logika tentu saja seperti itu ya. Suatu kita seumpama nih, membayangkan saja kita hidup di padang pasir, kita hanya membawa jutaan dolar uang, sekarung emas. Saat kita haus, apakah bisa diminum? Bahkan itu akan ditukar dengan satu air gelas, tentunya seperti itu. Dan kemarau ini nanti di akhir zaman ini, itulah akan membuat kesengsaraan semua umat, akan menjadikan huru hara besar juga, yang dimana sudah, karena apa? Karena manusia itu sudah melampaui batasnya. Saat Sang Kinasih Satrio Piningit ini memberikan suatu petunjuk, memberikan suatu nasihat yang baik, tetapi selalu diabaikan. Ini nanti akan kemunculannya seperti itu, huru hara besar, peperangan ya, kemarau panjang, dan tentunya kemenangan dari negara-negara yang sedang ditindas ini. Dan nantinya kita akan kembali lagi ke zaman dahulu, di mana sudah tidak ada namanya internet, di mana sudah tidak ada namanya senjata-senjata baik daripada bedil, bom, itu nantinya akan macet, kata sesepuh ini. Tentunya peperangan ini akan menggunakan panah, tombak. Inilah sangat mengerikan ya, di dalam perjalanan akhir zaman. Hanyalah Satrio Piningit ini yang mendapat petunjuk oleh
Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui para malaikat, juga mungkin melalui para sesepuhnya, juga mungkin melalui para guru-guru batinnya juga mungkin. Karena inilah nantinya kemunculannya ini, karena satu-satunya Sang Kinasih Satrul Piningit lah yang mampu menurunkan hujan. Tentunya semua itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa Satrul Piningit ini selalu diijabah, selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu sajalah karena Satrul Piningit ini adalah kekasihnya Allah di akhir zaman ini. Maka dari itu kita tetap tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan, rajinkan ibadah kita. Mari ya, supaya apa? Kita selamat di dunia wal akhir. Karena apa? Sejatinya dunia ini hanyalah sementara. Maka dari itu Allah mengirim suatu utusan, yaitu Sang Kinasih Satrul Piningit, supaya manusia yang sudah melampaui batas ini akan kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir zaman ini ada kelompok masing-masing, ada pengikut Dajjal, ada pengikut Sang Kinasih Satrul Piningit ini, yang dimana tentunya Sang Kinasih Satrul Piningit ini akan didampingi oleh para nabi, terutama Nabi Isa ya, yang akan mendampingi Sang Kinasih Satrul Piningit, wejangan daripada sesepuh yang kami suwani seperti itu. Tentunya semua ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan kami. Mohon untuk para sahabat semuanya bisa memaafkan kami, memaafkan sesepuh ini, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salam santun, salam hormat kami tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.